Shalom. Duduknya nggak usah keruntel, coba pisah-pisah, diarang-arang. Saya nggak gigit kok. Ayo, jangan meruntel sana karena ada AC ya. Ayo, di situ juga ada AC kok. Ayo, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kalau sore hari ini penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Dari sepanjang pagi, siang, hingga sampai sore hari ini kita boleh berkumpul dengan keadaan sehat semuanya. Amin. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Sebelum itu kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah, atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Begitu banyak sekali Tuhan permasalahan sepanjang hari ini, tapi kami percaya Tuhan, saat sore hari ini kami datang di bawah kaki-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatu ini dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Kami menyerahkan ibadah di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melawat setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersama kita katakan amin.
of God. Now we sing how great is our God. Katakan dengan iman, how great, thank you Lord, is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing, how great is our memuji dan memuliakan menyembah Engkau. Kami saatnya bersuka cita, bersorak-sorai, yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Dengan sukacita pandai, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya.
Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan dimenangkan. Sebentar mana kita akan menerima perjamuan kudus. Kita menerima yang terbaik. Kita menjadi umat yang pemenang. Haleluya. Come on.
luar biasa. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
tempat ini karena kami mengasihi Tuhan. Bukan karena yang lain kami ada di tempat ini Tuhan. Karena kami hanya mencari Tuhan, kami hanya rindu akan Tuhan sore hari ini. Kami serahkan kehadiran kami saat sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dari awal ibadah kami sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Roh Kudus. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Urapi kami, urapi setiap pendengaran kami, pikiran kami, seluruh hidup kami sore hari ini. Agar supaya firman Tuhan yang ditaburkan benar-benar bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah lama saya nggak kesini, kurang lebih ya 1 abad yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu. Nah, tapi sepertinya ada pertumbuhan yang luar biasa. Nah, kalau orang setia pasti ada pertumbuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan dengar satu firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan, dinamika kehidupan Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita di dalam Tuhan ini hidup untuk apa? Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, saya mengajak kita semua untuk melihat satu ayat dulu. Kita bacakan satu ayat, Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang pertama itu enak, hidup bagiku adalah Kristus. Yang terakhir itu yang gak enak, mati adalah keuntungan. Nah, itu yang agak gak enak. Nah, biasanya kita nih suka terima yang bagiku hidup adalah Kristus. Ya pasti diberkati Tuhan luar biasa. Yang gak enak itu yang terakhir, mati adalah keuntungan. Tuh, siapa bilang mati ada keuntungan? Coba kita ngomong ke orang dunia, mati keuntungan enggak? Mereka bilang, pasti mereka marah-marah kita. Kenapa? Loh, kok mati keuntungan? Anak saya masih kecil, anak saya masih sekolah, atau mungkin waduh bisnis saya lagi berkembang, istri saya masih muda, suami saya masih muda, masih ganteng, masih cantik. Nah, kalau saya mati tinggalkan semua. Nah, kalau tinggalkan istri anak nggak apa-apa, tapi kalau tinggalkan utang yang banyak mana? Tinggalkan hutang ratusan juta untuk istri dan anak, dia tinggal pergi. Nah, itu yang gak enak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dinamika kehidupan Kristen. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca, Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, dalam ayat ini kita menemukan dinamika kehidupan Kristen di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dinamika itu berbicara gerak kekuatan semangat kita. Nah, Bapak Ibu, jadi dinamika itu adalah pergerakan yang penuh semangat, kekuatan yang penuh semangat. Nah, kekasih Tuhan, yang kita miliki adalah kekuatan dari Tuhan, semangat dari Tuhan. Gerakan kita ini dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan dinamika itu yaitu suatu kekuatan yang kita miliki secara terus-menerus dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita ini semangat, kita ini punya kekuatan, nah, yang bisa merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Jadi dinamika hidup Kristen itu artinya kalau kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, itu membuat kita ini semakin hari semakin baik, diberkati Tuhan, dan bisa mempengaruhi lingkungan dan orang lain di mana kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus memahami hal ini secara terus-menerus dan dapat menimbulkan perubahan hidup kita. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup adalah Kristus, itu artinya bahwa kita punya kekuatan, kita punya semangat, kita punya pengharapan ke depan yang membuat kita ini merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik dan juga merubah lingkungan di mana kita berada, dan juga orang lain itu mendapatkan dampak dari hidup kita. Jadi dimanapun kita berada, itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang namanya dinamika hidup kita, yaitu hidup untuk Kristus. Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
hidup kita ini hidup untuk Kristus. Jadi kalau kita ini hidup untuk Kristus, maka hidup kita ini akan dirubah Tuhan semakin hari semakin baik dan bisa mempengaruhi lingkungan di mana kita berada, dan hidup kita ini menjadi berkat. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Nah, sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Nah, apa makna dari tubuh dan darah Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya menikmati begitu saja seperti kita minum anggur di rumah atau makan roti di rumah? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hidup untuk Kristus itu yang sangat penting. Jadi ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, artinya bahwa kita membuka diri kita untuk hidup bagi Kristus. Jadi kalau orang hidup bagi Kristus, itu artinya seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukan secara kebetulan kita ada di tempat ini. Nah, bukan secara kebetulan, tapi itu semua karena anugerah kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Gak semua orang bisa menikmati tubuh dan darah Yesus. Gak semua orang. Mungkin ada yang pengen menikmati, tapi dia tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, kita ada di tempat ini untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Nah, jadi kalau kita sudah menikmati tubuh dan darah Yesus, itu artinya seluruh hidup kita ini bagi Kristus, bukan lagi bagi orang lain. Bahkan untuk diri kita sendiri pun tidak boleh, karena kita ini milik Kristus. Kristus sudah hidup di dalam kita. Hidupku adalah Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Orang yang hidup bagi Kristus itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Orang yang hidup bagi Kristus, kita akan melihat banyak sekali karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup bagi Kristus itu selalu dia ingat apa yang harus dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau orang yang bukan hidup di dalam Kristus, dia itu melakukan kehendaknya sendiri. Jadi apapun yang dia lakukan itu hanya untuk dia dan dia, untuk kepentingan diri sendiri. Ada banyak orang yang hidup di luar sana tidak peduli dengan orang lain. Orang lain mau jatuh miskin, orang lain mau bangkrut, orang lain mau ya mati sekalipun, dia nggak peduli. Nah, ada banyak orang seperti itu. Ada banyak orang yang bekerja bisnis, itu hobinya mengambil lahan orang. Apa namanya, bisnis nggak sehat. Nah, begitupun juga di dalam hidup kita, mungkin di keluarga kita atau mungkin di lingkungan kita. Kadang kita ini jadi orang yang egois. Nah, hidup bagi Kristus itu artinya bahwa seluruh hidup kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu hidup bagi Kristus. Jadi kalau selama ini hidup kita ini belum jadi berkat sama orang lain, atau mungkin belum mempengaruhi lingkungan di mana kita berada, belum membawa perubahan di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam lingkungan kita, berarti itu kita belum hidup di dalam Kristus. Ada banyak orang yang percaya Tuhan tetapi belum hidup di dalam Kristus. Banyak. Kalau ngaku percaya gampang. Bagiku hidup adalah Kristus. Banyak orang tuh percaya Tuhan, ya aku percaya Tuhan kok. Tapi kalau tanya, kamu udah hidup bagi Kristus belum? Nggak usah kita tanya, lihat kehidupan. Kalau hidupnya itu berdampak bagi orang lain, kalau bisnisnya itu benar, kalau usahanya itu benar, hidupnya di kampung itu menghargai orang, hidupnya di kampung itu mempengaruhi lingkungan, halaman rumahnya bersih, jangan sampai dimarahi Pak RT, aduh Bu, Pak, lingkungannya itu loh, bunga depan itu loh, halamannya kotor. Nah, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup bagi Kristus, artinya bahwa kita ini harus membawa berkat dimanapun kita berada. Saya nggak banyak ngomong kemana-mana, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus menanamkan di dalam pikiran kita bahwa hidup ini bagi Kristus, itu aja. Nah, kalau kita hidup bagi Kristus, berarti kita harus melakukan apa yang Kristus mau. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya pernah baca satu buku
Dia mengatakan begini, seandainya kita ditaruh di satu lingkungan atau di kampung, coba kita bayangkan, seandainya Yesus hidup di tempat itu, kira-kira apa yang dilakukan Yesus? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, seandainya Yesus hidup di satu daerah yang terpencil sekalipun, mungkin di kampung yang kumuh sekalipun, seandainya kalau Yesus tinggal di situ, kira-kira apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus hanya diam-diam, malas-malas? Selama Yesus ada di dalam dunia ini, dimanapun Yesus berada, apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus tidur-tiduran? Apakah Yesus masa bodoh? Kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu, dimanapun Yesus berada, membawa dampak di mana dia berada. Artinya bahwa begini Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita harus berpikir bahwa kalau Yesus ada di sini, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Itu yang harus kita lakukan. Makanya firman Tuhan ini mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya bahwa hidup kita ini harus berdampak. Hidup kita ini agennya Tuhan, kita ini agennya Kristus. Nah, kepanjangan tangan Kristus untuk membawa perubahan dimanapun kita berada. Bapak Ibu, berulang kali kita menikmati perjamuan, bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, tapi kita tidak pernah berdampak di lingkungan kita berada. Itu artinya bahwa maksudnya itu nggak ada makna apa-apa perjamuan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, itu artinya bahwa hidup kita ini hidup bagi Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan hal ini. Hidup bagi Kristus artinya bahwa hidup kita ini harus berdampak dimanapun kita berada. Karena kita ini adalah agennya Tuhan, agen perubahan. Perubahan terutama kepada diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan di mana kita berada. Itu yang Tuhan inginkan, hidup bagi Kristus. Seandainya Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa hidupku adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Seandainya ketika kita hidup bagi Kristus, ada banyak penderitaan yang kita alami, dan sampai mati pun Alkitab mengatakan itu adalah keuntungan bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita menderita karena kebenaran, itu sudah dikatakan Alkitab. Dan percayalah, orang yang menderita karena kebenaran pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Banyak orang yang gak suka kalau bagian terakhir itu mati adalah keuntungan. Itu paling gak suka. Lebih baik saya hidup terus sepanjang waktu, kalau boleh ya sudah 90 tahun, 100 tahun baru mati gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sore hari ini saya mau mengingatkan kepada kita bahwa kita inilah agen-agen perubahan di mana kita berada. Jadi saya kembali lagi mengingatkan untuk kita semua bahwa roti dan anggur ini itu artinya bahwa kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Yesus sudah ada di dalam hati kita. Kita punya iman, percaya kepada Yesus. Bukan sebatas itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, maka itu artinya bahwa Yesus mau memakai kita semua untuk membawa berkat, untuk menjadi berkat, untuk merubah lingkungan orang lain di sekitar kita. Itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menjadi agen perubahan atau belum? Minimal jangan pada orang lain dulu lah, kepada diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah berubah atau belum? Baik di dalam pikiran kita, baik di dalam perbuatan kita, tutur kata kita, semuanya harus berubah. Karena kita ini adalah agen perubahan yang Tuhan ingin agar supaya itu terjadi dalam hidup kita. Bagiku hidup adalah Kristus. Artinya bahwa orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kita ini surat Kristus yang terbuka. Orang akan melihat, mengenal dan percaya Tuhan ketika mereka melihat hidup kita. Itu aja Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita menginjili susah-susah, harus belajar buku, bagaimana caranya strategi penginjilan, bagaimana mendekati orang tuh awalnya seperti apa, belajar berkata-kata dan sebagainya. Itu bukan berarti nggak bagus, itu bagus. Tetapi yang paling penting, Yesus sudah mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka.
Kita nggak usah ngomong pun, orang akan baca Kristus dalam kehidupan kita. Melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, melalui segala aspek kehidupan kita akan terpancar Kristus di dalam kehidupan kita. Orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita nolong orang di pinggiran jalan itu bukan nggak ada artinya, Bapak Ibu. Bagi dia, pada akhirnya kalau mereka tahu itu orang Kristen, pasti mereka ngomong gini, waduh, baik benar ya orang itu. Selidiknya selidik ternyata orang Kristen. Oh, luar biasa. Mungkin hari itu dia belum percaya Tuhan, tetapi pada akhirnya itu ibarat benih, kita sudah tanam benih. Nanti dia tumbuh sendiri. Mungkin tumbuhnya 2 tahun akan datang, atau tumbuhnya nanti orang lain yang panen, mungkin bisa terjadi Bapak Ibu. Tapi intinya Bapak Ibu, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Ketika Yesus hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu, kita boleh baca Alkitab, dari dia lahir sampai dia naik ke sorga, dimanapun dia berada, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Karena kalau orang datang sama Yesus, pasti pulang dengan membawa perubahan. Orang yang ketemu dengan Yesus, pasti Yesus sembuhkan. Tidak mungkin Yesus nggak sembuh. Siapapun yang meminta pertolongan sama Yesus, pasti Yesus sembuhkan dia. Walaupun murid-murid mengatakan membatasi, melarang untuk ketemu Yesus, tapi Yesus tetap datang. Walaupun itu kita mencatat orang kusta sekalipun, Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah dia. Orang kusta bagi orang Israel itu hina dan tidak boleh disentuh karena orang kusta. Yesus melewati budaya yang ada dan dia menyentuh orang kusta. Itu artinya bahwa Yesus itu membawa perubahan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah melakukan itu. Oleh sebab itu ayat itu mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya bahwa kita ini harus membawa perubahan dimanapun kita berada. Kita agen perubahan yang Tuhan tempatkan kita di dunia ini. Kalau Tuhan suruh tempatkan kita tinggal mungkin di Pertemuan, mungkin di Kupang atau dimanapun, di daerah manapun, itu semua ada rencana Tuhan. Di mana Tuhan taruh kita tinggal. Walaupun mungkin sekarang ini kita lagi kontrak, lagi kos, jangan sepelekan hal-hal seperti itu. Tuhan taruh kita di situ agar supaya kita membawa perubahan di tempat di mana kita berada. Dimanapun, Tuhan tidak lihat tempat tinggal kita. Walaupun kita tinggal di rumah mewah sekalipun, kalau kita tidak membawa perubahan, tidak ada artinya begitu. Tapi kalau kita tinggal di rumah petak, rumah kos sekalipun, tapi kita bisa membawa perubahan di situ, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jadi jangan kecewa kalau hari ini masih ada yang kontrak atau masih ada yang kos, jangan kecewa. Bawa aja perubahan tempat di mana kita berada, itu berkenan di hadapan Tuhan. Daripada tinggal di rumah mewah, tapi nggak peduli sama tetangga sebelah. Daripada tinggal di rumah mewah, tapi maki-maki orang. Daripada tinggal di rumah mewah, ketika orang mengulurkan tangan begini, ya mungkin nggak peduli. Nah, percuma Bapak Ibu, percuma. Lebih baik kita tinggal di kontrakan. Saya juga di kontrakan Bapak Ibu. jadi ya bukan kontrakan juga sih, kos-kosan sebenarnya. Walaupun berapa kamar tapi kos. Tapi saya nggak ini. Yang dilihat Tuhan itu bukan seberapa harga kontrakanmu, seberapa mewah tempat tinggalmu, bukan. Yang Tuhan lihat di mana kita berada sudah membawa perubahan atau belum. Nah, itu yang Tuhan lihat. Jadi hari ini Bapak Ibu jangan pernah kecewa. Kalau kita masih tinggal sama orang, kalau kita masih kos, kalau kita masih kontrak, jangan kecewa. Yang penting di mana kita berada, kita harus jadi berkat di lingkungan di mana kita berada. Amin. Itu adalah hidup bagi Kristus. Jangan terlalu menghina orang. Jangan menganggap enteng orang dilihat dari kelas ekonomi dan sebagainya. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kelas-kelas di hadapan Tuhan, tidak ada. Walaupun kau tinggal di rumah mewah sekalipun, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak punya rumah. Di hadapan Tuhan sama. Kita semua ini sama, agen perubahan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Amin.
bagiku hidup adalah Kristus. Walaupun kita menderita di dalam Kristus sampai mati pun, itu adalah keuntungan. Kata firman Tuhan. Keuntungan, Bapak Ibu. Untungnya di mana? Banyak keuntungannya, Bapak Ibu. Kita akan disambut Tuhan. Malaikat di sorga akan menyambut kita. Ketika kita menderita karena kebenaran sampai mati pun, kita akan disambut Tuhan. Itulah keuntungan yang terbesar yang akan kita peroleh. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, mati adalah keuntungan. Ketika kita hidup bagi Kristus, ada banyak penderitaan, pasti ada banyak penderitaan yang kita alami. Kita dihina mungkin, kita dikucilkan mungkin, bahkan mungkin kita dianiaya sekalipun. Karena kita hidup bagi Kristus, jangan pernah kecewa Bapak Ibu. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, pasti ada orang yang gak suka sama kita. Di mana-mana pun, kalau kita ini melakukan kebenaran, pasti banyak musuhnya, pasti. Bukan hanya musuh di luar, musuh di dalam pun banyak. Iya, kalau kita semakin hari semakin berkembang, justru yang paling ditakuti itu musuh dari dalam. Kalau musuh dari luar kita udah tahu, oh ini musuh kita. Tapi kalau musuh dari dalam, kita udah tahu. Karena warna bajunya sama semua, putih-putih. Iya, kok baju semuanya putih-putih? Waduh, mana musuh saya ya? Tapi Tuhan sudah tahu, oh ini ya, bajumu putih tapi hatimu hitam. Nah, oh bajumu putih tapi hatimu merah. Gak tahu Bapak Ibu, kalau musuh kita hidup bagi Kristus itu, wah banyak tantangan Bapak Ibu, banyak. Kalau kita hidup bagi Kristus, hidup dalam kebenaran, siap untuk dimusuhi orang. Iya. Tapi jangan pernah kecewa Bapak Ibu, karena Tuhan selalu di pihak kita. Amin. Iya. Tuhan selalu di pihak kita. Tenang saja, diam-diam saja. Nanti Tuhan yang berperang menggantikan kita. Amin. Kalau kita dihina-hina segala macam, Bapak Ibu, jangan pernah kecewa Bapak Ibu. Jangan pernah sekalipun kita menghina orang. Jangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu sangat Tuhan sangat marah kalau kita menghina orang. Kalau misalnya ada orang minta-minta sama kita, kalau kita nggak kasih ya nggak apa-apa. Tapi jangan ngomongnya macam-macam. Jangan ngomong menghina kamu, miskin apa segala macam. Kamu nih sudah nggak kasih caranya tuh. Jadi sudah nggak kasih gini, jangan begitu. Jangan pernah kita menghina orang. Karena pasti orang yang menghina orang itu akan menerima balasan dari Tuhan. Ini Bapak Ibu. Jadi hari ini kita ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sampai mati pun kita tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Karena kehidupan kita ketika kita mati di dalam kebenaran, itu yang diinginkan Tuhan. Ketika kita mati di dalam kebenaran, kita akan disambut malaikat surga. Tapi kalau kita mati karena kita bukan hidup bagi Kristus, ya disambut juga sih. Tapi yang disambut ini bukan malaikat surgawi, malaikat maut. Nah, jadi hati-hati. Jadi sore hari ini Bapak Ibu, kita harus membuka diri kita. Kita harus menyadari diri kita bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini adalah milik Kristus. Hidup kita ini hidup bagi Kristus. Jadi hari ini Tuhan tidak melihat latar belakang kita tuh seperti apa. Tuhan tidak melihat seberapa banyak kekayaan yang kita miliki. Tuhan tidak melihat seberapa pangkatmu di dunia ini. Tuhan tidak melihat semua itu. Ketika hidup kita ini membawa perubahan di mana kita berada, itu yang dilihat Tuhan. Amin. Tuhan tidak lihat seberapa besar barang yang kita berikan sama orang. Tuhan tidak melihat sebesar apa barang yang kita berikan, kita tolong orang. Tetapi Tuhan melihat ketulusan hati kita ketika kita menolong orang. Daripada kalau orang kaya memberikan dari kelebihan kekayaan. Tapi kalau kita orang yang kurang, kita memberikan dari kekurangan kita, itu luar biasa begitu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk kita hidup bagi Kristus. Tidak ada alasan Bapak Ibu untuk kita tidak hidup di dalam Kristus. Segala sesuatu yang kita miliki, kita bisa pakai untuk membawa perubahan di mana kita berada.
Orang yang membawa perubahan bukan tunggu untuk banyak duit dulu. Orang yang mau membawa perubahan bukan tunggu sampai dia berhasil dulu, bukan tunggu sampai banyak hartanya, banyak duitnya, sampai dia sukses baru bisa membawa perubahan. Jangan Bapak Ibu. Kita nggak punya apa-apa pun, kita bisa membawa perubahan dengan mulut kita. Ketika kita menasihati orang untuk menjadi baik, walaupun kita nggak kasih duit, itu kita sudah membawa perubahan. Gak selamanya orang kita nolong orang itu harus kasih duit kok. Harus kasih duit, enggak. Lebih berharga kita menasihati orang daripada kita ketemu orang kasih duit langsung tanpa menasihati. Nah, dia habis duitnya kembali lagi kepada jalan yang salah. Tapi kalau ketika kita menasihati, kita nggak berikan sesuatu. Nasihat itu seperti benih yang kita tanam, dan dia akan berpikir terus nasihat yang kita berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sore hari ini tidak ada alasan lagi untuk kita tidak hidup di dalam Kristus. Hari ini kita harus hidup di dalam Kristus. Amin. Kita membawa perubahan dimanapun kita berada, terutama di dalam diri kita dulu. Kita harus membawa perubahan dalam diri kita. Kita harus tunjukkan di mana kita berada, lingkungan di mana kita berada, bahwa kita ini agen perubahan yang sudah hidup di dalam Kristus. Kita ini menunjukkan kepada dunia ini lingkungan di mana kita berada, bahwa kita ini sudah tidak lagi hidup di hidup yang lama. Kita ini sudah hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, kita harus menunjukkan kepada dunia ini bahwa Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sore hari ini mari kita berikan hidup kita, buka hati kita untuk Kristus tinggal tenang di dalam hati kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dengan apa yang kita lakukan membuat hati Tuhan itu sedih melihat kita. Ada banyak orang percaya yang tanpa disadari membuat hati Tuhan sedih. Kenapa? Perbuatan kita setiap hari, melalui perbuatan kita setiap hari, orang akan melihat kita. Nah, kalau kita ini dikatakan Kristen tapi tidak hidup bagi Kristus, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dengan sendirinya menyedihkan hati Tuhan. Jangan sampai kita melukai hati Tuhan. Jangan sampai kita membuat Tuhan itu hatinya sedih. Jangan sampai ke tingkat Tuhan marah, itu luar biasa Bapak. Jangan sampai buat Tuhan marah. Jangan sampai buat Tuhan cemburu, Tuhan murka dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita selalu membuat hati Tuhan itu senang sama kita. Amin. Mengasihi kita. Mudah sekali Bapak Ibu. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, itu yang membuat hati Tuhan senang sama kita. Dan kalau hati Tuhan sudah senang sama kita, maka kita akan melihat berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat kasih Tuhan itu lebih nyata dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika kita hidup bagi Kristus, kita menjadi berkat bagi orang lain, maka kasih karya Tuhan itu lebih nyata dalam hidup kita. Mungkin kita lebih diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita diperhadapkan dengan tubuh dan darah Yesus. Ini pertanda bahwa Tuhan ingin agar supaya ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, maka kita pulang dari tempat ini, kita harus membawa perubahan di mana kita berada. Dan jangan sampai kita menikmati tubuh dan darah Yesus ini hanya formalitas, rutinitas yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tubuh dan darah Yesus ini membuat kita, iman kita kuat, membuat kita agar supaya dimanapun kita berada, itu orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Saya berdoa agar supaya ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, kita pulang dari tempat ini, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan akan pakai kita semua untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan kalau kita menjadi berkat, maka Tuhan akan memberkati setiap kita. Nah, puji nama Tuhan, kita akan persiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mohon untuk yang melayani perjamuan untuk maju ke depan, untuk kita masuk di dalam perjamuan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat sore hari ini Tuhan, kami sudah belajar dari firman Tuhan. Kami mau hidup bagi Kristus. Tuhan Yesus, kami percaya sore hari ini Tuhan, kami sudah diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini bukan merupakan satu rutinitas kebiasaan yang kami lakukan. Namun kami mau menikmati tubuh dan darah Yesus. Itu membuat kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami rindu agar supaya kehidupan kami ini menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan tubuh dan darah Kristus yang sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus untuk kami Tuhan, untuk membuat kami semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Semakin hari iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan hidup kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan sucikan, kuduskan seluruh hidup kami, bersihkan hidup kami, hati, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Bersihkan seluruh apapun yang kami simpan di dalam pikiran hati kami. Kotoran-kotoran apapun, dosa-dosa apapun, kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ampun, sucikan seluruh hidup kami, agar supaya kami bisa berkenan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani saat ini Tuhan, biarlah Tuhan ampuni kami, sucikan seluruh hidup kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan untuk melayani perjamuan pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjamuan kudus saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah-Mu suci. Ku
di atas kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh dan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita makan dengan iman dan percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Sore hari ini ada di hati Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi setiap kami saat ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami sore hari ini. Kami terima berkat Tuhan saat ini. Oh, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu.
Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberi yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah untuk sore hari ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan. Kau kembalikan semuanya berlipat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan yang bertugas sebagai kolektor. Aku ingin selalu meraih hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam tanganmu. Di bawah tempat sayapmu, untuk Tuhan sini, Tuhan sini, akan mengawali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam tanganmu. Di bawah sayapmu, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi pada hari ini, sore hari ini, di ibadah sore hari ini. Kolektor sudah dijalankan 2 kali kolektor Tuhan, karena semua ini hanya untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau kembalikan semuanya berlipat kali-kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sedikit pengumuman, bahwasanya pengumuman hari ini untuk minggu depan, minggu keempat, kita tetap di tempat ini jam 5 sore. Kita akan dilayani pengurus saya, Pak Samuel sendiri ya. Puji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Ayo kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Amin.
baik. Tuhan yang selalu menolong dan menopang hidup kami. Bapa di surga, sungguh pada saat ini hati kami penuh ucapan syukur, karena Tuhan memberi waktu yang indah buat kami, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kalau kami hidup untuk Kristus. Dan ketika kami dipanggil pulang, kami menjadi orang yang beruntung, karena kami bertemu dengan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan janji-Mu ya dan amin. Barang siapa yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah keuntungan kami kalau kami hidup untuk Kristus, menghasilkan buah yang indah, buah yang mendatangkan dampak buat sekeliling kami. Kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang melayakkan kami Tuhan, di mana kami Tuhan yang sudah dimeteraikan oleh Roh-Mu bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Kami Tuhan boleh Tuhan Yesus tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Leo yang sudah melayani kami dalam firman, juga Tuhan hamba-Mu yang melayani dalam pujian, juga yang melayani mengiringi dalam musik, juga Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus mengoperasikan, Tuhan Yesus operator sebagainya, yang menjalankan kolekta. Tuhan juga memberkati sidang-Mu Tuhan saat ini. Tuhan Kau memberkati supaya kami pulang membawa sukacita dan kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang. Hamba juga terus berdoa bagi gereja-Mu GBPS Sion ini Tuhan. Bila gereja ini boleh menjadi dampak, bahwa gereja ini Tuhan Engkau bangun di atas iman. Terima kasih Bapak, supaya Tuhan melalui gereja-Mu ini terjadi penuaian jiwa. Hamba juga berdoa bagi pemilik rumah ini, Tuhan juga memberkati, supaya Tuhan memberi kemudahan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa bagi tetangga kiri kanan muka belakang daripada gereja-Mu ini, Tuhan juga memberkati. Kalau mereka mendengar dari tempat ini ada pujian, ada firman disampaikan, telinga mereka mendengar. Hamba memohon Tuhan belas kasih-Mu, supaya mereka suatu hari kelak untuk bisa melangkahkan kaki mereka datang ke tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus juga berdoa untuk lingkungan di Tugu Kupang ini juga Tuhan memberkati. Tuhan berkati para pengurus kampung, baik dari RT, RW sampai lurah, kecamatan, bahkan kota madya Surabaya ini Tuhan berkati. Kami serahkan Tuhan juga Jawa Timur dalam tangan-Mu. Tuhan, akan adanya datangnya pilkada nanti, supaya tetap negara ini aman dan tentram Tuhan. Tidak terjadi kerusuhan, tetapi terpilih nanti orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin kota Surabaya ini, orang-orang yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Serahkan bangsa dan negara kami Indonesia tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu menghampiri bangsa kami dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Berikan hikmat bagi para pemimpin negara kami, supaya Tuhan mampu mengatasi dampak-dampak yang ada. Juga Tuhan, terlebih kami anak-anak-Mu Tuhan, berikanlah kami Tuhan kekuatan iman, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan. Hamba percaya badai ini pasti akan berlalu, dan Tuhan yang akan selalu menolong kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tangan-Mu, pandanglah wajah Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita tetap tinggal dalam persekutuan dengan Roh-Nya Maha Kudus, Roh yang senantiasa menolong, membimbing, dan mengajar kita dalam segala kebenaran, mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia mendapati kita tetap setia, dan Dia akan membawa kita masuk di dalam kerajaan yang kekal dan mulia, di mana kita akan tinggal bersama Yesus kekal senang selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin.